Setengah jam sudah berlalu, dan sudah tak ada lagi yang harus aku tanyakan. Aku pamitan ke si Abah, dengan tak lupa memberikan bungkusan kresek warna hitam, yang di dalamnya berisi uang sebagai tanda terima kasih aku kepada si Abah, yang sudah membantuku. Di luar sudah banyak orang yang mengantri, menunggu giliran dipanggil sama Mang Tono sebagai asistennya si Abah, menghadapi guna-guna kiriman orang. Dengan motor matic baruku, aku melaju menuju pulang. Sebelum tengah hari, aku sudah sampai di rumah. Hari ini aku tidak pergi ke sawah, karena tadi pagi sebelum aku berangkat ke rumah si Abah, aku sudah menyuruh Mang Ujang untuk mengambilkan rumput buat makan kambing-kambingku. Rasa kantuk semakin berat, dan sudah tidak tertahan lagi. Aku pun tertidur di balai tengah rumah. Baru setelah mendekati waktu maghrib, istriku membangunkan. "Bang, bangun. Sudah mau maghrib," seru istriku lembut, dengan rasa kantuk yang masih tersisa. Aku memaksa membuka mata yang terasa lengket. Aku menoleh pada istriku, yang berjongkok di sampingku, dan menatap wajahnya yang serasa semakin cantik saja. Tanpa sadar aku meraba pipi istriku yang putih bersih itu. Dan dengan cepat aku mencium dan melumat bibir merahnya yang asli tanpa pewarna. Istriku meronta melepaskan ciuman bibirku, yang mengganas. "Abang, jangan bang. Pamali saat maghrib tidak boleh gituan," seru istriku yang sudah terlepas dari pelukanku. Hasrat birahiku begitu memuncak. Mungkin sudah begitu lama tak menyentuh tubuh istriku, karena kesibukan. "Hei," malah bengong kata istriku yang membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum lalu bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Setelah beres mandi dan sholat maghrib, aku sempatkan dulu ke kamar untuk menengok Siti, anakku yang baru berumur 2 tahun. Dan ternyata Siti sudah tertidur lelap. Sebelum keluar kamar, aku sempatkan mencium kening anakku yang sedang lucu-lucunya. Di luar masih sepi. Ku sempatkan dulu membuat kopi. Belum juga kopiku teguk, Husen datang mengagetkan, berteriak sambil menepuk pundakku. Untung saja gelas kopi sudah kusimpan, hingga tidak tumpah. Memang begitulah sifat Husen yang suka bercanda dan sedikit jahil. "Kaget ya?" kata Husen sambil mengambil sebungkus kopi lalu menyeduhnya sendiri. "Haha, ya kaget banget lah, Sen," jawabku. Seperti biasa, semakin malam, semakin ramai. Sudah ada 3 pasang yang sedang bermain kartu. Satu pasangnya 4 orang ditambah si Indra yang hanya menonton. Jadi hanya 13 orang malam ini. Malam pun semakin larut. Dan tiba-tiba lampu rumahku mati. Belum sempat aku berbuat apa-apa, sekelebat bayangan putih sambil tertawa cekikikan melintas di atas kepala orang-orang yang sedang bermain kartu. Sontak saja mereka berteriak ketakutan, menjerit, dan saling bertubrukan. Aku masih terdiam. Kaget bercampur takut itu yang aku rasakan. Tak lama lampu menyala, berbarengan dengan suara jeritan di dalam rumahku. "Sep, istrimu!" teriak Pak Udin menyadarkanku. Tanpa berpikir panjang aku segera masuk rumah, dan kudapati istriku di kamar sedang berguling-guling sambil memegangi perutnya. Aku semakin panik tak karuan. "Sakit, sakit banget bang, sakit," teriak istriku. "Pak Udin, tolong!" panggilku berteriak. Pak Udin yang sudah berada di dalam rumah, melangkah masuk kamar. "Waduh, ada Sep." "Kenapa Sep?" Pak Udin gugup, karena melihat istriku yang terus berteriak. "Tolong istriku Pak Udin, tolong Pak Udin," pintaku yang kebingungan. "Tenang, Sep, tenang," kata Pak Udin. "Husen, Mat, kesini," panggil Pak Udin pada Husen dan Mamat yang berada di luar. "Ada apa Pak Udin?" tanya Husen mendekat Pak Udin. "Tolong Sen, kamu pergi ke rumah Bahamo, dan bawa dia kemari," kata Pak Udin. "Aku tidak berani Pak, kalau aku sendiri yang pergi. Aku takut," jawab Husen sambil bergidik. "Ayo, Sen, kita berempat yang pergi," kata Darmo yang berada di luar. Dan mereka berempat pun pergi untuk memanggil Bahamo, yang rumahnya di seberang sawah yang jalannya tak bisa dilewati dengan memakai motor. "Sep, pindahkan istrimu ke tengah rumah, biar tidak mengganggu tidur anakmu." Aku mendekati Siti yang tertidur lelap. Tanpa merasa terganggu oleh keributan yang terjadi, aku menggandeng istriku ke tengah rumah, dan membaringkannya di atas tikar.
yang sudah disiapkan Emma, oma tetangga dekatku. Emma, sapaku. Iya, Sep, tadi aku terbangun mendengar ribut-ribut di rumahmu. Jelas Ma, oma singkat. Kamu urus istrimu, dan aku akan menemani Siti di kamar. Aku takut ada apa-apa dengan Siti, cucu, kata Ma Omah yang sudah menganggap Siti sebagai cucunya, yang langsung masuk kamar dan menyingkapkan kain gorden yang menutupi kamar Asep yang tak berpintu. Selang beberapa lama, Mbah Amo pun datang dengan iringan Husen dan 3 temannya. Tidak banyak basa-basi, Mbah Amo duduk bersila di samping kanan istriku yang masih meringis menahan sakit. Aku menyodorkan segelas air putih yang diminta Mbah Amo. Semua orang terdiam. Semua mata hanya tertuju pada Mbah Amo. Mata Mbah Amo terpejam. Bibirnya komat kamit. Sedangkan telapak tangan kanannya menutupi permukaan gelas yang berisi air putih. Tiba-tiba gelas yang berisi air putih itu pecah dan Mbah Amo terpental ke belakang. Bruk, suara badan Mbah Amo yang mengenai dinding bilik yang ada di belakangnya. Mbah Amo menarik napas panjang, lalu berdiri dan berjalan memutari tubuh istriku. Dengan sigap aku dan Pak Udin membersihkan kepingan gelas yang pecah itu. Mbah Amo duduk bersila, berpindah tempat di samping kiri istriku. Dia pun meminta segelas air lagi. Semua orang bengong dan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Mbah Amo melakukan yang sama seperti yang tadi dia lakukan. Lagi-lagi Mbah Amo terjengkang ke belakang. Dengan kepala membentur dinding bilik. Gelasnya terbalik, air pun tumpah. Tapi gelasnya sekarang tak pecah. Mbah Amo bangkit, berdiri dengan sedikit meringis. Lalu melangkah ke sebelah kanan tubuh istriku. Duduk bersila di tempat semula. Mbah Amo pun minta kembali segelas air putih. Aku pun dengan cepat menyodorkannya. Ketiga kalinya Mbah Amo melakukan hal yang sama. Tetapi sekarang, Mbah Amo tidak terpental dan gelas berisi air putih itu pun tak pecah dan tak tumpah. Mbah Amo membuka matanya. Dia mengangkat gelas dengan 2 tangannya lalu menyimpat-nyimpratkan air yang ada di dalam gelas ke tubuh istriku. Istriku yang sejak tadi meronta-ronta menahan sakit, perlahan melemah dan tangannya tak lagi memegang perutnya. Alhamdulillah, ucap Mbah Amo senang, yang diikuti oleh semua orang yang menyaksikan mengucapkan, Alhamdulillah. Begitulah ton yang terjadi di malam itu. Jelas Asep padaku. Merasa terharu dengan kisah hidup Asep diceritakannya. Apalagi setelah Asep menceritakan bahwa kejadian itu karena ada orang yang iri dan sengaja mengirim guna-guna untuk mencelakai dirinya serta keluarganya. Bersambung.